Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan mulai stres bersama orang ketiga. Kenapa mantan mengkhianati kita? Karena dia berpikir orang ketiga adalah seseorang yang dia idam-idamkan. Casingnya, penampilan permukaannya memang seperti seseorang yang memiliki pesona yang amat sangat diidam-idamkan oleh semua orang ya. Misal kalau mantan itu laki-laki ya, orang ketiga itu pinter dandan, penampilannya betul-betul menarik ya. Kemudian juga orangnya ramah dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya tipe idaman semua laki-laki, tapi itu kan casingnya. Nah, di balik casing yang menarik tadi, setiap manusia kan juga punya kelemahan-kelemahan, sisi-sisi buruk dari diri dia. Jadi kalau ketemu itu, pada pandangan pertama orang bisa jatuh cinta, tapi nanti mengenal dia 1 minggu, orang mulai gelisah. Kenal dia 1 bulan, orang mulai stres ya. Karena setelah kenal lebih jauh, jadi tahu ya, biarpun punya penampilan menarik, dia tidak setia. Kenapa? Karena dia tahu persis banyak orang yang menginginkan dia. Punya gaya komunikasi yang sangat ramah, tapi ternyata orangnya juga sangat emosional, suka bertengkar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau pada pandangan pertama itu baru kenal nilainya 9, tapi setelah kenal sebulan nilainya jadi 2 ya, kalau dalam skala 1 sampai 10. Dan itulah yang kemudian membuat mantan mulai stres. Ada paling tidak 3 tanda yang bisa kita lihat kalau mantan bersama orang ketiga tidak bahagia seperti apa yang dia harapkan, tetapi justru menjadi stres. Yang pertama tandanya atau ciri-cirinya, mantan sekarang menjadi seseorang yang amat sangat emosional. Mantan dulu adalah orang yang sangat sabar, santai ya. Kalau dia posting sesuatu, namanya postingan itu kan ada orang yang memberikan komen yang bagus, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Tapi juga tidak sedikit ketika kita memposting sesuatu, itu ada orang yang memang hobinya memberikan komen yang kalau dibaca itu membuat kita marah, membuat kita kecewa dan seterusnya. Kalau dulu mantan ya, di komen sesuatu yang dia tidak suka gitu, dia santai saja meresponnya, paling bercanda dan seterusnya. Tapi sekarang kita melihat mantan merespon komen-komen kalau dia posting sesuatu di media sosial, itu terlihat begitu emosional ya. Mantan jadi berubah betul, tidak seperti mantan yang kita kenal dulu. Kenapa mantan berubah jadi emosional sekarang? Ya karena stres bersama orang ketiga. Karena kan perubahan paling mendasar dalam kehidupan mantan, dari bersama kita, sekarang dia bersama orang ketiga. Yang kedua nih, ciri-cirinya. Mantan jadi terlihat tidak bergairah lagi di dalam menjalani berbagai aktivitasnya. Misal kalau dia kerja ya, biasanya sehari itu dia bisa posting sesuatu tentang pekerjaannya itu berkali-kali.
bercerita ya tentang berbagai ambisi-ambisinya, mimpi-mimpinya, target-target hidupnya, bercerita tentang pencapaian-pencapaiannya, sekaligus juga mempromosikan skill dan kemampuannya. Ya, tapi sekarang sangat jarang mantan memposting sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Bahkan kita tidak lagi melihat bahwa mantan membuat progres ya, atau kemajuan-kemajuan di dalam hidupnya. Kalaupun ada postingan-postingan yang berkaitan dengan pekerjaannya, bisnisnya, dan seterusnya, itu biasanya postingan-postingan yang sudah berlalu ya, atau repost ya. Dan kita tahu persis, kita hafal betul, karena mungkin dulu juga ketika mantan akan memposting itu kita ada di sana ya, ketika mantan membutuhkan foto misal, bahkan kita yang memfotokan, kita yang pegang kameranya dan seterusnya. Jadi kita hafal betul mana postingan-postingan mantan yang berkaitan dengan pekerjaannya yang baru, dan mana postingan-postingan mantan yang repost tadi. Nah, yang ketiga yang juga paling kelihatan, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, mantan yang kita kenal selama ini adalah mantan yang sangat fit, mantan yang sangat bugar, mantan yang rajin fitness, mantan yang rajin olahraga ya, mantan yang sangat memperhatikan kesehatannya, penampilannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan, orang fitness kan ada yang tujuannya untuk sehat, tapi tidak sedikit juga orang rajin fitness untuk mendapatkan penampilan yang ideal ya. Tetapi sekarang kita lihat mantan jarang memposting tentang aktivitas olahraga dan seterusnya. Bahkan mantan jadi sakit-sakitan sekarang ya. Kalau posting sesuatu biasanya mengeluh ya, yang kurang enak badan ya, yang lagi pilek, lagi batuk, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal saat masih bersama kita, mantan itu seseorang yang sangat bugar ya. Sekarang jadi sakit-sakitan. Kenapa demikian ya? Karena stres bersama orang ketiga, bertengkar terus. Karena bertengkar terus, tidur jadi kemimpi-mimpi, tidak nyenyak. Setelah itu makan juga jadi tidak berselera, kehilangan nafsu makan. Lah manusia itu kalau sudah tidur pun kurang, istirahat kurang, tidur tidak nyenyak, nafsu makan terganggu, ya jadi gampang sakit-sakitan. Ya, apalagi harus mengikuti maunya orang ketiga yang macam-macam. Minta antar ke sana, minta antar ke sini, sampai tidak sempat istirahat. Minta ini, minta itu, sampai harus bekerja jungkir balik memenuhi berbagai maunya atau keinginan dari orang ketiga tadi. Nah, itulah yang kemudian membuat mantan jadi sakit-sakitan. Nah, kalau ada 3 tanda ini, ya paling tidak ya, kalau kita lanjutkan ciri-ciri atau tanda-tandanya akan lebih banyak lagi. Ya, misal penampilannya menjadi berubah, menjadi acak-acakan, menjadi berantakan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ternyata bersama orang ketiga mantan tidak bahagia, justru jadi menderita, justru jadi stres, justru jadi sakit-sakitan dan seterusnya. Manusia itu
selalu tidak bersyukur dengan apapun yang dia miliki. Mantan sudah bahagia bersama kita, karirnya maju pesat, tabungannya banyak, dan seterusnya. Tapi dia tidak bersyukur, makanya dia mengkhianati kita. Ketika manusia tidak bersyukur, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaannya, justru sebaliknya, yang akan dia dapatkan azab dunia. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian, atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau mantan adalah orang yang pandai bersyukur, maka dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Karena dia tidak pandai bersyukur, maka yang dia dapatkan adalah azab dunia bersama orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.